baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sartika. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Riau, terutama di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang memiliki kisah inspiratif dan cocok banget nih untuk teman-teman semua mengambil dari sebagai mahasiswa dari sudut pandang yang bisa mengambil sisi positifnya. Sebagai contoh, bahwasannya menjadi mahasiswa itu tidak harus menjadi mahasiswa yang hanya kuliah dan pulang, tapi bisa mengikuti lomba dan organisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita langsung aja wawancara, dan di samping saya ada Yolanda, ya ini mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Halo Kak Yolan. Halo Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Yolanda dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini ada yang Kakak tanyain. Nah, kan kita nggak terlalu yang formal-formal ya nih Kak. Aku mau bertanya nih, kan Kakak termasuk mahasiswa ilmu komunikasi yang aku dengar-dengar nih Kak, Kakak termasuk yang aktif gitu kan. Dan boleh nggak sih Kakak spill sebagai mahasiswa keaktifan Kakak tuh Kakak mengikuti kegiatan apa aja? Oke, sebelumnya itu mungkin dari semester 3 aku coba ikut tes beasiswa prestasi ya Kak, alhamdulillah lolos. Nah, terus aku juga aktif di luar sanggar. Nama sanggar aku tuh Sanggar Seni Kemilau. Nah, di sini aku juga ini lagi menjabat sebagai ketua UKM Kesenian dari Universitas Muhammadiyah Riau. Oh gitu. Berarti kan kakak aktif nih kak. Kakak bukan hanya di akademik, tapi non akademik kakak juga. Nah terus yang untuk di, aku dengar-dengar nih kak, kakak juga kemarin menjadi salah satu mahasiswa yang katanya itu lulus pendanaan PPK Ormawa di tahun 2024. Boleh nggak sih kak ceritain sedikit itu tentang bagaimana ini ya? Nah benar, di tahun 2024 kami pernah mencoba untuk ikut program PPK Ormawa ya. Nah alhamdulillah itu kami jebol, terus kami ngejalanin selama beberapa bulan, kalau nggak salah 4 bulan ya. Itu di Kampung Patin, di Kampar atau di mana tuh? Jadi kampanye. Ya kalau nggak salah di Kampar itu. Nah terus aku kemarin di 2023 kalau nggak salah pernah ikut pentas olahraga dan seni atau disingkat sama pose. Itu aku dapat juara 2 nasional. Terus di tahun 2024-nya aku ikut Peksimida, pentas seni yang ke daerah, itu tuh aku dapat juara 3. Nah kemarin terakhir aku ikut di dari Sanggar, kalau nggak salah aku dapat juara 2 lagi. Wih, bagus ya kak, keren banget nih. Nah, kan itu kan kakak yang seperti kakak bilang tadi nih, kakak kan mahasiswa aktif banget ya di akademik ya, itu dari ikut lomba, terus belum lagi kakak juga lolos pendanaan, dan kakak juga termasuk mahasiswa berprestasi ya kak. Nah itu tuh kakak dengan, apakah dengan kegiatan itu kakak ada selingan mungkin mengikuti organisasi untuk selama di kampus ini? Aku pernah ikut di semester 3 kalau nggak salah aku pernah ikut hima. Nah terus di semester 5 ya aku pernah ikut BEM, dan di semester 7 ini nggak ikut lagi karena lebih fokus ke kuliah. Kuliah mungkin. Dengan kegiatan kakak itu, apakah kakak juga menyelingi dengan namanya kerja kak? Karena kan yang namanya mahasiswa gitu kan. Aku lihat kakak ini masuk mahasiswa yang aktif banget gitu kan. Nah, apakah kakak juga berselingan dengan kerjaan atau gimana ya kak? Nah benar, aku juga kalau misalkan ada waktu luang gitu aku sering ngambil job nani juga di luar. Nah terus juga sering ngambil job makeup karena aku juga lagi belajar makeup kan. Nah kadang aku juga make upin orang, terus kadang juga jadi modelnya gitu. Dulu di 2022 aku juga sempat pernah kerja di butik itu selama 2 tahun. Berarti kakak termasuk mahasiswa yang aktif banget ya kak. Nah, bagaimana sih kak cara, mungkin teman-teman juga ya sebagai mahasiswa mungkin kepo nih, bagaimana cara untuk kita manajemen waktu lah gitu, memberi space ya untuk yang kuliah, untuk yang lomba mungkin ya, untuk organisasi dan kerja sebagainya. Mungkin kakak bisa kasih tips untuk teman-teman mungkin gitu. Nah mungkin dari sebelumnya tuh aku udah cari tahu dulu kegiatannya tuh di hari apa. Nah kan kalau misalkan aku ikut sanggar nih, itu jadwal rutin aku tuh biasanya di hari Senin dan Rabu. Nah itu kebetulan latihannya jam 7. Jadi sebelum jam 7 aku udah selesai kegiatan gitu. Jadi biasanya kalau kuliah kan aku pagi tuh, dari pagi sampai sore. Nah nanti istirahat baru nanti aku lanjut latihan. Kayak gitu sih biasanya. Oh, berarti lebih memprepare nih ya jadwal-jadwal gitu yang mana agar tidak
bentrok lah ya. Benar-benar. Berarti kan kalau misalnya nih Kak, kan sebagai mahasiswa ini kan kita juga termasuk yang kalau bisa bukan hanya sekedar apa namanya ya, hanya sekedar belajar ya, tapi melainkan kita juga harus yang namanya dekat juga dengan dosen. Nah, apakah Kakak juga termasuk mahasiswa yang dekat dengan dosen atau gimana nih Kak? Aku juga nggak tahu aku bisa dibilang dekat sama dosen atau enggak. Cuman yang aku rasa aku bisa, karena aku kayak ngerasa aku tuh gampang lah berbaur sama orang, mungkin kayak gitu. Kan dari keaktifan kakak ya, dari semester 3 ya kakak ikut hima, kakak juga ikut BEM dan juga ikut sanggar. Nah, berarti keaktifan kakak ini apakah baru-baru di kuliah ini atau mungkin sebelumnya sudah aktif dari sebelumnya gitu Kak? Sebelumnya juga, karena aku udah sering udah terbiasa untuk bekerja gitu. Jadi kayak kalau misalkan gabut gitu nggak bisa aku di rumah aja, karena mungkin kan aku juga sendiri kan di rumah. Jadi kadang butuh tuh yang namanya healing, yang namanya kerja, yang namanya kegiatan gitu. Jadi dari semester 1 aku juga udah sibuk tuh, kayak sibuk main mungkin ya, dari main tuh lah aku ikut-ikut organisasi gitu. Nah jujur ya, sebelumnya tuh aku dari semester 1 tuh sebenarnya Kak Rek B, nah kuliah malam. Jadi karena kan yang seperti aku bilang tadi sebelumnya, karena aku kerja nih di butik kan di 2022. Nah karena aku masuk kuliah malam, aku sampai semester 3 nih aku coba nih tes beasiswa, karena dicoba di tes beasiswa. Aku meyakinkan diri karena ada temen nih kan yang bilang coba aja beasiswa, mana tahu bisa gitu kan. Akhirnya aku alhamdulillah dapat beasiswa, makanya aku lanjut sampai sekarang. Makanya dari situ aku ngerasa kayaknya ini harus ada feedbacknya gitu. Makanya aku ikut organisasi-organisasi gitu. Biar balance ya Kak. Iya. Mungkin kayak terkait organisasi nih Kak, kita juga mahasiswa ya, tuh yang mana pasti war banget yang namanya untuk mencari organisasi. Mungkin Kakak bisa kasih trik, misal tips lah mungkin untuk teman-teman bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa gitu Kak. Karena kan teman-teman ini semua itu kan yang melihat ya atau yang menonton itu mungkin ada yang mau baru masuk ke kuliah atau yang lagi ada di semester awal atau ada yang semester tua mungkin gitu kan. Tips Kakak nih untuk bagaimana sih cara untuk mencari celah agar kita bisa dapat beasiswa gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya lolos nggak lolos ini rezeki ya biasanya. Kadang kan kita ada yang udah berusaha banget gitu kan, tapi nggak lolos gitu kan. Kadang kayak gitu. Cuman kalau untuk dari tips aku nggak apa-apa, kita berusaha aja terus gitu sampai mana mentoknya. Nanti hasilnya tuh belakangan. Yang penting coba dulu gitu. Aku dari semester 1 coba beasiswa, dan itu aku lolos di semester 3 gitu. Berarti kan ibaratnya Kakak bukan hanya sekali mencoba langsung Iya, ya, benar. dia mencoba dulu nih mencari beberapa beasiswa yang serasanya cocok. Karena Iya. Kak Yola ini lulusan beasiswa mana nih Kak? Pemprov prestasi. Nah di situ kan aku ada ajuin tuh di situ sertifikat-sertifikat apa aja, karena itu kan yang untuk membantu. Jadi mulai dari sekarang tuh kayaknya bisa lah kita nih cari kegiatan-kegiatan luar yang ada sertifikatnya gitu. Kayak lomba bisa atau seminar-seminar, karena itu tergolong aktif kan. Nah di situ bisa dimasukin gitu. Jadi kayak mereka tuh percaya oh ini anaknya aktif, pasti dia mau berjuang gitu. Berarti kan untuk teman-teman ya bisa disimpulkan bahwasannya untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri kita harus ya, ada persiapan ya. Mungkin persiapannya seperti kita mengikuti lomba ya kan, dari lomba kita menang, ada sertifikat segala macam. Nah itu yang kita bisa lampirkan untuk data pendukung sebagai beasiswa. Nah setelah masuk beasiswa pun kita bukan hanya bisa berleha-leha ya teman-teman, tapi kita juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan keaktifan kita. Nah mungkin dengan itulah Kak Yola juga mengikuti kegiatan himpunan, BEM segala macam, yaitu untuk membalanskan si apa namanya beasiswa tadi begitu. Mungkin Kak selama first impression Kakak nih kan kalau salah aku nih Kakak kan mahasiswa akhir gitu kan. First impression Kakak lah selama berkuliah itu mungkin dari semester 1 semester sampai semester 7 ya Kak. Mungkin Kakak bisa kasih apa gambaran di semester 1 itu seperti apa suasananya dan harus ngapain mungkin teman-teman gitu Kak. Jujur sebenarnya aku tuh masuk kuliah ini bukan keinginan aku, karena sebenarnya aku gap year guys 2 tahun. Aku harusnya angkatan 20. Nah, cuman karena aku ngerasa karena yang sebelumnya aku bilang aku tuh udah terbiasa kerja. Jadi nggak bisa gitu kalau nggak kerja. Jadi aku mau cari duit terus gitu kan. Cuman mungkin udah ada titik capek karena ngeliat teman-teman mereka kuliah gitu kan. Karena di zaman sekarang nih pasti udah butuh belan gitu untuk cari kerjaan yang lebih bagus. Nah, jadi aku berpikir pas itu kayak yaudahlah aku coba kuliah. Nah, makanya aku daftar tuh kuliah.
Nah di sana di semester 1 aku masih pakai duit aku untuk bayar kuliah gitu kan. Ya yang tadi aku hasil dari kerja aku tadi gitu kan. Setelah itu aku berhenti bekerja, jadi orang tua aku yang lanjutin sempat di semester 2 untuk bayar uang kuliah nih. Nah di semester 3 tuh lah aku coba, karena aku kayak mulai nggak yakin gitu, aku bisa nggak ya selesai ini, karena uangnya mahal nih, uangnya besar nih gitu kan. Terus kayak nanti aku udah capek-capek kuliah, udah capek-capek habisin duit, tapi nggak ada hasilnya untuk nantinya gitu. Kayak percuma aku dapat gelar, tapi sama aja, lebih bagus pekerjaan yang nggak kuliah gitu kan. Jadi kayak aku coba lah berpikir terus kan, ternyata aku jalanin sampai juga aku ternyata di semester 7 gitu kak. Kan gini ya guys, Kak Yola ini kan termasuk yang seperti aku bilang tadi ya, dia itu mahasiswa aktif yang dari semester 3. Mungkin kakak boleh kasih nih kak, karena gambaran ini yang seperti kita ketahui ya kak, kayak organisasi itu kadang selalu apa ya, bisa dibilang antara 50-50 nih, perlu gak perlu gitu. Dan Benar. kakak tuh dari kegiatan mahasiswa awal sampai akhir tuh kira-kira nih kak, kayak semester 1 contoh, mungkin semester 1 mungkin teman-teman lebih fokus untuk apa namanya, untuk mengenali lingkungan kampus dan lain sebagainya gitu, dan semester selanjutnya mungkin kakak bisa ngasih rekomendasi nih kak, soalnya kan yang kita dengar tadi ya, atau yang aku juga lihat nih kak, ini ya itu kakak ikut lomba segala macam. Nah itu time-time yang kayak gitu tuh kapan sih yang bagusnya sebagai mahasiswa itu dilakukan gitu kak? Sebenarnya ini aku dari semester 1 itu ngerasanya tuh kayak masih main-main gitu. Mungkin karena baru selesai sekolah ya. Jadi pikiran kita tuh masih main-main. Jadi emang di semester 1 sampai di 3 tuh aku masih kayak lebih sering keluar aja, misalnya duduk di kantin, setelah itu udah kelas nongki sama teman-teman gitu kan. Tapi ternyata semakin naiknya level pelajaran tuh tambah sulit gitu kan. Jadi kayak lebih fokus, ini udah waktunya nih gitu. Jadi kayak tetap ngejar lah. Dan kalau kakak tanya tadi tentang organisasi sama kuliah, itu sebenarnya sama-sama bagus sih, sama-sama seimbang 50-50 benar. Karena organisasi ini juga kita perlu kan untuk menambah relasi kita, untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Kadang kita kan kalau berorganisasi ini yang sebelumnya nggak pernah ngomong jadi banyak ngomong gitu kan kak. Yang sebelumnya introvert yang nggak mau berjumpa banyak orang jadi mau nggak mau harus bisa gitu kan. Nah di situ nanti kan di dunia kerja udah pasti dibutuhkan yang kayak gitu kan kak. Nggak mungkin yang tetap introvert kalau ditanya tetap diam kan, nggak mungkin kan kak. Nah jadi seimbang tuh sama yang namanya kuliah. Jadi kalau misalkan di organisasi dia bisa menyeimbangi sama dunia kuliahnya, itu bagus sekali sih menurut aku. Wah, betul sekali. Jadi mungkin untuk mahasiswa ya yang melihat konten video ini, mungkin lebih ke jangan takut untuk mencoba hal-hal baru nih guys. Karena yang kita tahu juga dari Kak Yola, dia bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi dia merupakan apa ya, pekerja juga, terus dia juga anak organisasi, terus orang yang bisa dibilang ambis, yaitu mengikuti kegiatan lomba baik yang di dalam kampus maupun luar kampus begitu. Mungkin sedikit nih kak, boleh di penghujung akhir ya kak kasih nih masukan atau tips gitu untuk teman-teman agar lebih aware lagi nih di zaman sekarang kak, terkait kayak tahu ya kan, zaman sekarang tuh banyak ada yang negatifnya dan positifnya, terutama untuk di kalangan mahasiswa kampus gitu kak. Buat teman-teman semuanya, aku cuman nitip pesan semangat gitu, karena apapun yang kalian inginkan itu pasti tercapai kalau memang itu berdasarkan dari hati kaliannya gitu. Kalau kalian niat dari kuliah itu benar-benar untuk sukses, pasti bisa gitu kan. Nah juga kalian boleh nih ikutin yang hobi kalian tuh bisa dijadiin itu pekerjaan. Kayak aku biasanya kan, karena aku hobinya tuh nari ya kan kak, di dunia seni. Nah aku tuh mencari kegiatan atau pekerjaan tuh dari sana, karena memang dari hati, karena aku suka dari yang kayak gitu. Jadi buat kalian kalau misalkan apapun tuh yang kalian hobiin, apapun yang kalian sukai, jadikan itu kesenangan kalian, dan itu nanti bakal bawa kalian di kesuksesan. Semoga, amin. Aku juga berdoa kayak gitu. Ya mungkin sekian ya teman-teman yang dapat kami berikan dan sampaikan untuk di konten hari ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih Kak Ulan.